Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam era yang serba modern ini, teknologi digitalisasi tentulah memegang peran penting dalam berbagai macam aspek industri. Mari kita ambil contoh industri videografi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kita mengetahui jenis-jenis software. Software pertama adalah open source. Open source ini merupakan software yang gratis dan bebas digunakan oleh semua orang, bebas di-download. Nah, software yang kedua adalah berbayar. Jadi kita harus membayar software ini untuk bisa menggunakannya. Namun tak jarang software berbayar ini dibajak oleh beberapa orang. Nah, lantas bagaimana hukumnya menggunakan software bajakan? Nah, yang pertama-tama, bagi orang yang membaca softwarenya, tentu ia telah melanggar berbagai macam prinsip-prinsip penting dalam Islam, seperti keadilan, hak milik, dan dia zalim, tidak beretika dalam bisnis, dan tidak menggunakan sumber penghasilan yang halal. Tentu dia akan mendapatkan dosa. Tak hanya itu, dalam pasal 72 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Itu adalah ganjaran untuk orang-orang yang membajak. Lantas bagaimana sebagai penggunanya? Tentu setelah dibajak, software tersebut akan disebarluaskan secara gratis dan banyak yang menggunakannya. Nah, apabila kita menggunakan suatu software bajakan, tentulah kita mendapatkan keuntungan. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang tidak murah, jadi kita bisa mendapatkan dengan gratis dan mendapatkan fitur-fitur yang ada. Nah, bagaimana hukumnya? Secara hukum, banyak sekali yang berpendapat. Salah satunya Ustadz Hidayat. Tadi kesimpulannya, jika itu open source maka dibolehkan, jika tidak open source maka dilihat apakah itu jadi hajat hidup orang banyak yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan maka kembali kepada hukum-hukum asalnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, jangan kamu bertransaksi makan harta di antara kalian dengan cara yang salah. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali jika terjadi proses jual beli, perdagangan yang saling meridhai satu dengan yang lainnya. Demikian Allah tegaskan di Quran surah An-Nisa tersebut. Wallahu taala alam. Nah, orang-orang lain juga berpendapat bahwa penggunaan software bajakan ini haruslah dihindari karena dalam rangka untuk mencari penghasilan yang benar-benar halal. Karena apabila kita menggunakan software bajakan, tentulah ini merusak dalam penghasilan yang halal itu. Maka solusinya, apabila Anda masih menggunakan software bajakan, Anda bisa mencari beberapa alternatif software lain yang yaitu open source dan legal. Karena selain juga software tersebut halal, software open source tersebut sebenarnya juga memiliki beberapa fitur. Misalkan Anda menggunakan Premiere Pro bajakan, nah Anda bisa silakan berganti dengan DaVinci Resolve yang dia itu open source dan memiliki fitur yang tak jauh beda dengan Premiere Pro. Jadi kesimpulannya, dalam penggunaan software bajakan tentulah harus dihindari karena agar mendapatkan sumber penghasilan yang halal. Jadi hukumnya adalah makruh karena lebih banyak alternatif yang lebih baik. Lantas untuk orang yang membajak tentulah haram karena telah melanggar banyak hal, baik dari segi agama maupun dari segi undang-undang. Sekian dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.